Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftol Jannah Adam, NIM 220305502052 dari kelas C. Di sini saya akan membahas tentang 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada bayi. Yang kedua, 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Yang di sini saya akan membahas tentang pengertian apa itu gizi buruk. Gizi buruk adalah kondisi terkait nutrisi yang terjadi ketika seseorang tidak mendapatkan nutrisi yang tidak cukup dalam makanan. Gizi buruk ini dapat terjadi karena seseorang tidak mendapatkan cukup kalori, protein, dan nutrisi lain yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Selanjutnya yaitu 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk yaitu yang pertama fase stabilisasi, di mana fase stabilisasi ini merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai kondisi klinis anak. Pemantauan pada fase stabilisasi ini dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital seperti denyut nadi, frekuensi pernapasan, suhu badan, tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi feses, volume urin, dan berat badan. Yang kedua ada fase transisi, di mana fase transisi ini adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke rehabilitasi dengan tujuan memberikan kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pemantauan pada fase transisi ini sama seperti pada fase stabilisasi. Yang ketiga ada fase rehabilitasi, di mana fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar. Pemberian tahap ini ditambahkan makanan sesuai berat badan, umumnya berlangsung selama 2-4 minggu. Kemajuan terapi dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase transisi dan mendapatkan makanan dan berlangsung selama 2-4 minggu. Kemajuan ini dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase transisi dan mendapat F100 atau RUTF. Pemantauan pada fase rehabilitasi ini dilakukan dengan mencatat asupan formula dan kenaikan berat badan. Yang keempat ada fase tindak lanjut, di mana fase ini merupakan pemberian makanan tambahan kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan atau disebut dengan PMT. Yang kedua itu 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Tindakan pengobatan dan perawatan anak gizi buruk dikenal dengan 10 langkah tata laksana anak gizi buruk. Namun dalam penerapannya sesuai dengan fase dari langkah, tetapi beberapa langkah dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan, tergantung dari kondisi klinis yang ditemukan. Langkah yang pertama yaitu mencegah dan mengatasi hipoglikemia, di mana semua balita gizi buruk berisiko mengalami hipoglikemia atau kadar gula darah kurang dari 3 mmol per L atau kurang dari 54 mg per dl. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa sekitar 10% atau 1 sendok teh menunjung gula pasir dalam 50 ml air secara oral. Langkah yang kedua yaitu mencegah dan mengatasi hipotermia.
Hipotermia atau suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius sering ditemukan pada balita gizi buruk, dan jika ditemukan bersamaan hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat. Sedangkan energi anak gizi buruk sangat terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Dengan cara mencegah dan mengatasi hipotermia dengan menghambat tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh termasuk kepala dengan pakaian dan selimut. Adapun langkah yang ketiga yaitu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Diagnosa dan dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Pada dehidrasi ringan atau sedang telah diupayakan terapi dehidrasi oral. Apabila tidak mungkin secara oral, cairan diberikan melalui pipa nasogastrik sampai anak bisa minum. Gunakan larutan oralit standar yang telah dimodifikasi dengan mengurangi natrium dan menambah kalium yang lebih dikenal dengan rehydration solution for malnutrition atau disebut dengan Resomal. Cara mencegah dan mengatasi dehidrasi yaitu diberikan Resomal yang terbuat dari oralit yang diencerkan, gula pasir, larutan elektrolit atau mineral mix, dan air. Pemberian oralit pada anak gizi buruk harus diencerkan 2 kali agar kadar natrium menjadi lebih rendah untuk menghindari terjadinya retensi air, edema, dan gagal jantung. Gula diberikan untuk menambah energi dan mencegah hipoglikemia. Larutan elektrolit atau mineral mix diberikan untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit dan energi mineral seperti kalium, magnesium, cuprum, dan zinc. Apabila anak diare, diberikan Resomal setiap kali diare. Untuk anak usia kurang dari 2 tahun diberikan 50-100 ml setiap kali diare. Dan untuk anak usia lebih dari 2 tahun diberikan 100-200 ml setiap kali buang air besar. Karena larutan mengandung magnesium, zinc, dan cuprum, maka dapat diberikan MgSO4 40% IM dikali 1 per hari dengan dosis 0,3 ml per kilogram berat badan, maksimum 2 ml per hari. Dengan catatan, balita yang tidak gizi buruk diberikan zinc setiap diare dengan dosis kurang dari 6 bulan diberikan 10 mg 1/2 tablet per hari. Lebih dari 6 bulan diberikan 20 mg 1 tablet per hari. Pemberian zinc diteruskan sampai 10 hari walaupun diare sudah membaik. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kejadian diare selanjutnya selama 3 bulan ke depan. Langkah yang keempat yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Pada anak gizi buruk terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan mineral. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut, diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula 75, formula 100, dan Resomal. Tubuh anak gizi buruk relatif mengandung kadar natrium lebih tinggi dan kalium lebih rendah dibandingkan dengan anak normal. Karena itu, pemberian cairan ini tidak boleh yang mengandung kadar natrium tinggi, dan anak harus mendapat tambahan kalium. Adapun tata laksananya yaitu yang pertama, untuk mengatasi gangguan elektrolit diberikan kalium yang sudah terkandung di dalam larutan mineral mix yang ditambahkan ke dalam F75, F100 atau Resomal. Yang kedua, gunakan larutan Resomal atau untuk rehidrasi.
Langkah yang kelima yaitu mengobati infeksi. Balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Oleh karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi antibiotik. Hipoglikemia dan hipotermia seringkali merupakan tanda infeksi berat. Adapun terlaksananya yaitu yang pertama, berikan kepada semua balita gizi buruk antibiotik dengan spektrum luas. Bila balita sebelumnya dirawat inap, maka pemberian antibiotik merupakan lanjutan dari pengobatan sebelumnya dirawat inap. Yang kedua, imunisasi campak jika balita berusia lebih dari 6 bulan dan belum pernah diimunisasi atau mendapatkan imunisasi campak sebelum usia 9 bulan. Imunisasi ditunda bila balita dalam keadaan syok. Imunisasi termasuk imunisasi campak pada balita gizi buruk diberikan sebelum anak pulang dari tempat perawatan atau disebut dengan fase rehabilitasi. Pilihan antibiotik berspektrum luas. Yang pertama akan diberikan amoksisilin sekitar 15 mg per kilogram berat badan per oral setiap 8 jam selama 5 hari. Untuk bayi dengan berat badan kurang dari 3 kg, dosis amoksisilin 15 mg per kilogram berat badan per oral setiap 12 jam selama 5 hari. Yang kedua, diberikan terapi untuk penyakit infeksi sesuai dengan standar terapi yang berlaku seperti penyakit TB atau HIV. Adapun langkah yang keenam yaitu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal atau disebut dengan fase stabilisasi dan transisi. Zat besi diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya. Biasanya pada minggu kedua dimulai fase rehabilitasi. Zat besi dapat memperberat infeksi bila diberikan terlalu dini. Pemberian zat gizi mikro sama dengan penjelasan sebelumnya. Bila balita gizi buruk mendapat RUTF dengan kondisi sesuai dengan rekomendasi WHO, maka tidak perlu diberikan suplementasi zat gizi mikro, kecuali ditemukan tanda klinis kekurangan vitamin A pada mata dan atau ada riwayat menderita campak dalam 3 bulan terakhir, maka balita diberi suplementasi vitamin A dosis tinggi sesuai dengan umur. Adapun langkah yang ketujuh yaitu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi, di mana langkah ketujuh ini hanya diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Adapun langkah yang ke-8 yaitu memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Pada fase rehabilitasi terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Protein diberikan 4-6 gram per kilogram berat badan per hari. Adapun terapi gizi yang diberikan dapat berupa F100 atau RUTF yang secara bertahap ditambah makanan padat gizi. Adapun langkah yang ke-9 yaitu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlibatan keluarga, terutama ibu, sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang, sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Stimulasi ini diberikan secara bertahap dan berlanjut sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak, yaitu yang pertama, kemampuan gerak kasar, yang kedua ada kemampuan gerak halus, yang ketiga ada kemampuan bicara dan bahasa, dan yang keempat serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Stimulasi terstruktur ini dilakukan secara intensif setiap hari selama 15 sampai 30 menit.
Adapun langkah yang terakhir yaitu mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Persiapan ini untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap. Misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan per tinggi badan atau berat badan per panjang badan lebih dari -2 SD dan atau lila lebih dari 12,5 cm dan tidak ada fitting edema bilateral. Bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh sesuai dengan kriteria yang di atas, maka dianjurkan untuk kontrol teratur setelah pulang sekitar 1 kali per minggu pada bulan pertama, 1 kali per 2 minggu pada bulan kedua, dan selanjutnya 1 kali per bulan selama 6 bulan atau lebih. Selain itu, dianjurkan juga untuk melengkapi imunisasi dasar ataupun ulangan sesuai program PPI atau yang disebut dengan program pengembangan imunisasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.